Oke, bagi teman-teman yang berencana mau upgrade RAM, hal yang pertama kalian harus pahami adalah mengetahui tipe RAM apa yang laptop kalian gunakan. Caranya, kalian bisa langsung bongkar laptopnya seperti ini, kemudian dilepas RAM-nya ya, untuk mengetahui tipenya seperti apa, atau dengan cara menggunakan software CPU Z. Oke ya, kita langsung ke intinya aja. Dan ini adalah cara yang pertama ya. Kita bongkar langsung penutup RAM dan kita lihat tulisan pada RAM seperti apa. Di sini bisa kita lihat ya, tulisannya 8 GB PC3L. PC3L itu artinya RAM DDR3L 12800. Jadi laptop ini menggunakan memori tipe DDR3L. Biasanya laptop yang menggunakan tipe DDR3L hanya support ya, perhatikan, hanya bisa menggunakan RAM DDR3L. Namun laptop yang menggunakan RAM DDR3 itu masih bisa menggunakan RAM DDR3L. Nah, apa bedanya antara RAM DDR3L dan RAM DDR3 biasa? Oke. Perbedaannya adalah terletak pada tegangan kerjanya ya, teman-teman. Tegangan kerja RAM DDR3L adalah 1,35 volt, sedangkan tegangan kerja RAM DDR3 adalah 1,5 volt. Jadi ketika laptop ini menggunakan tegangan 1,35 volt dipasang RAM yang 1,5 volt, hasilnya RAM ini tidak bisa bekerja. Akhirnya laptop gambarnya blank, nggak tampil. Nah, ini contoh lagi, tipe RAM DDR4, 16 GB DDR4, tegangan kerjanya 1,2 volt. Kalau kita salah beli RAM yang seperti ini, sudah jelas tidak akan bisa dipasang. Kalau salah beli tipe RAM antara DDR2, DDR3, dan DDR4, letak coakan ini berbeda ya lokasinya. Jadi tidak akan bisa dipasang. Sekarang kita akan beralih menggunakan software CPU Z. Oke ya, jadi pertama kalian download softwarenya CPU Z. Kalian langsung download aja dan install. Jadi setelah kalian download dan install, langsung kalian buka softwarenya. Ini dia tampilan CPU Z. Kita bisa melihat detail CPU, mainboard, memori, dan yang lainnya. Sedangkan untuk melihat tipe RAM yang digunakan pada laptop ataupun PC kalian, kalian klik pada tab SPD. Bisa kita lihat ya, di sini slot 1 menggunakan RAM DDR3L dengan kapasitas 2 GB. Kemudian pada slot 2 menggunakan RAM DDR3L kapasitas 4 GB. Sedangkan bandwidth-nya ya, yang di slot 2 adalah PC3 12800, sedangkan yang di slot 1 PC3 10700. Untuk voltasenya 1,35 volt ya, karena ini RAM DDR3L. Nah, jadi poin penting ketika kalian akan upgrade RAM yaitu mencocokkan tipe RAM sesuai dengan yang terpasang atau yang terlihat pada CPU Z. Kalau di sini yang muncul adalah DDR2 ya belikan DDR2, DDR3 ya belikan DDR3, begitu seterusnya. Jangan sampai keliru tipenya. Sedangkan untuk bandwidth, kalau bisa ya belikan yang sama. Misalnya PC3 12800, ya kalian belikan yang PC3 12800. Misal dibelikan yang 10600, tetap bisa berjalan, namun akan berjalan pada frekuensi yang lebih rendah. Jadi akan terbacanya ya di frekuensi yang rendah seperti ini. Sedangkan untuk upgrade maksimal kapasitas pada tiap laptop itu berbeda. Jadi kalian harus mencari tahu ya, kira-kira berapa maksimal RAM yang bisa berjalan atau yang akan terbaca pada laptop kalian.
kalian cari detail spesifikasi teknisnya berapa jumlah memori maksimal yang bisa dipasang. Jadi seperti itu. Oke ya, cukup, kita akan langsung praktek. Di depan kita ada laptop Toshiba ya. Laptop ini menggunakan 1 keping RAM DDR3L dengan kapasitas 8 GB. Akan saya tambahkan 1 keping RAM lagi dengan kapasitas 8 GB 12.800. Jadi bandwidthnya sama ya, 12.800 seperti yang ada pada laptop ini. Oke, kita langsung bongkar aja. Satu keping RAM DDR3L kapasitas 8 GB dengan bandwidth 12.800. Akan kita tambahkan dengan tipe yang sama. Sekarang kita akan langsung melihat berapa RAM yang terpasang atau yang terbaca pada sistem operasi. Oke, kita akan langsung cek berapa kapasitas RAM yang terbaca oleh sistem operasi. Sini bisa kita lihat ya, memorinya 16 GB. Kemudian kita akan buka di Task Manager pada tab Performance ya. Bagian memori kita akan melihat speednya sebesar 1600 MHz dan memori yang terbaca 16 GB DDR3. Kalau kita melihat tipe memori dari Task Manager ini memang kurang akurat, karena sebenarnya laptop ini menggunakan RAM DDR3L, tapi yang terbaca oleh sistem adalah RAM DDR3. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.